Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Rita dari Fakultas Tarbiyah semester 5. Kelas C ingin menjelaskan tentang model pembelajaran learning cycle. Model pembelajaran learning cycle atau siklus belajar adalah rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Learning cycle pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus dalam SCIS. Learning cycle atau siklus belajar merupakan suatu pengorganisasian yang memberikan kemudahan untuk penguasaan konsep-konsep baru dan untuk menata ulang pengetahuan siswa. Learning cycle terdiri dari beberapa tahap, yaitu libatkan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi. Langkah-langkah model pembelajaran learning cycle adalah yang pertama, libatkan. Kegiatan pokok pembelajaran bertumpu pada upaya bagaimana meningkatkan minat siswa sambil menilai pemahaman siswa terhadap topik yang dibahas, misalnya melalui suatu kegiatan persepsi. Selama pengalaman pembelajaran, siswa pertama-tama dihadapkan pada tugas-tugas instruksional dan diberi kesempatan melakukan identifikasi. Selama fase ini, siswa membuat hubungan antar pengalaman belajar masa lalunya dengan pengalaman belajarnya sekarang. Pada fase ini, siswa akan diantarkan menuju materi yang akan dipelajarinya. Yang kedua, eksplorasi. Kegiatan pokok pembelajaran adalah melibatkan siswa dalam pokok bahasan atau topik pembelajaran, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun pemahamannya sendiri. Pada tahap ini, para siswa berkesempatan terlibat secara langsung dengan fenomena yang diselidiki dan bahan-bahan kajian. Mereka bekerja sama dalam satu tim, mengalami pengalaman bersama dengan saling berbagi dan berkomunikasi tentang esensi pokok pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan dan membantu siswa agar fokus dalam pembelajaran. Para siswa melakukan pembelajaran aktif melalui pengajaran sains berbasis inquiry. Penekanannya adalah pada pengajuan pertanyaan setahap demi setahap oleh guru yang harus dijawab oleh para siswa. Yang ketiga, jelaskan. Siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya sejauh ini dan menjelaskan maksudnya. Pada tahap ini, para siswa menjelaskan apa yang telah dipelajarinya dengan berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dengan fasilitator, guru, melalui suatu proses reflektif. Dengan kata lain, setelah seorang siswa mencapai suatu pemahaman, mereka boleh membuat ringkasan atau menjelaskan gagasan-gagasannya. Yang keempat, kembangkan. Pada siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan barunya dan secara berkesinambungan melakukan eksplorasi dan implikasi ini. Pada tahap ini, para siswa mengembangkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya, membuat jalinan dengan konsep terkait lainnya, kemudian mengaplikasikan pemahamannya ini ke dalam dunia nyata. Kelima, evaluasi. Baik siswa maupun guru menilai sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman. Dalam hal ini, guru menilai sejauh mana para siswa memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep pokok bahan ajar dan memperoleh pengetahuan baru. Evaluasi dan penilaian asesmen dapat berlangsung selama proses pembelajaran. Kelebihan learning cycle itu ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa karena pembelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih efektif dan menambah rasa keingintahuan siswa. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah pelajar, artinya melatih siswa belajar, melakukan konsep, melakukan kegiatan eksperimen. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna, artinya guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran yang saling mengisi satu sama lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah mereka pelajari. Kekurangan learning cycle itu ada 4. Yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran.
Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.